pagi ya. Masih semangat? Semangat ya. Thank you banget semuanya. Selamat pagi, selamat datang di Fortune Indonesia Summit hari yang kedua. Ya. Kita akan segera ikuti sesi pertama di Summit Fortune Indonesia Summit ini. Topiknya seru banget. Ya. Kesetaraan gender menjadi salah satu isu yang diperjuangkan secara global. Tak terkecuali di dunia bisnis tanah air. Karena nyatanya masih ada kesenjangan kesempatan, fasilitas, dan jenjang karir antara perempuan dan laki-laki. Tak bisa dipungkiri, sudah ada kemajuan sederhana sebenarnya di berbagai perusahaan mengatasi isu tersebut. Tapi masalah ini masih jauh dari kata selesai. Perempuan masih kurang terwakili di jajaran kepemimpinan. Rintangan terbesarnya yaitu kesempatan. Tahu nggak sih, untuk setiap 100 laki-laki yang mendapatkan promosi dari entry level ke manajer, hanya 87 perempuan yang memperoleh kesempatan serupa. Kesenjangan pun kian semakin besar, semakin tinggi levelnya atau posisinya. Dari laporan Women in the Workplace McKinsey & Co pada 2022 menyebut representasi perempuan di level senior manager atau director, VP, senior VP, dan C-level masih di bawah 40%. Ditambah lagi ada faktor-faktor lain yang membuat perempuan tak bisa mengejar ketertinggalan itu. Maka dari itu, sosok-sosok perempuan tangguh yang berhasil melawan bias gender dan kini menduduki posisi strategis dibutuhkan untuk menjadi inspirasi bagi para perempuan lainnya. Nah, bersama saya Hana Novitriani dari Indonesia Creators Economy akan hadir. Kita akan berbincang bersama dua perempuan hebat yang masuk dalam Fortune Indonesia's Most Powerful Women 2022 hari ini. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu ya. Baik, saya mau perkenalkan, sebelum saya panggil, saya mau perkenalkan dulu. Beliau merupakan partner perempuan Indonesia pertama lulusan dari university lokal yang di McKinsey & Company Global. Karirnya sebagai konsultan dimulai saat Indonesia dilanda krisis, sehingga mengharuskan bersaing dengan 30.000 pelamar di sesi perekrutan. Beliau lebih dari 2 dekade di McKinsey & Co sudah mengemban berbagai posisi, beberapa diantaranya project manager di 2005, junior partner 2008, partner 2011. Perempuan jebolan Institut Teknologi Bandung program studi matematika ini diamanahkan akhirnya menjadi managing partner di 2018 lalu. Beliau terlibat di berbagai upaya transformasi di komunikasi, publik, pendidikan, dan juga infrastruktur. McKinsey's People and Organizational Performance Practice in Southeast Asia dan sekaligus Fortune Indonesia Most Powerful Women 2022, kita sambut Filia Wibowo. Nah, berikutnya. Karena profesinya, sosok lulusan jurusan Hukum Universitas Indonesia dan Melbourne Law School ini acap kali warawiri di layar televisi. Sudah familiar ya? Dan kini juga sudah merambah platform digital. Ngakunya bukan artis ya, tapi jurnalis yang dikenal dengan premis yang dirangkum dengan kalimat berrima dan puitis. 20 tahun malang melintang di jurnalistik tak menyurutkan semangatnya dalam berkarya. Sebab dia memutuskan untuk akhirnya mendirikan medianya sendiri. Keberaniannya mengungkapkan banyak isu di Indonesia turut berbuah berbagai penghargaan. Di antaranya Asian Television Award, Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia, Indonesia Choice Awards,
dan juga Fortune Indonesia Most Powerful Women 2022. Founder Narasi, kita sambut Najwa Shihab. Wow, saya bukan diapit ya, saya ditemani oleh dua perempuan yang luar biasa ya. Dan meskipun ini topiknya ya, most powerful woman ya, tapi I think pria-pria juga perlu mendengarkan ini ya. Jadi selamat menyimak semuanya. Pertama saya mau nanya ke Mbak Fili ya. Anda partner perempuan Indonesia pertama nih, lulusan lokal di McKinsey & Company Global. Wow ya, boleh cerita Mbak gimana tuh perjalanannya? Perjalanannya tadi saya baru cerita Mbak Nana, quite divine intervention mungkin ya. Tadi kalau dibilang dari 30.000 yang ngelamar di tengah krisis, itu ceritanya waktu itu McKinsey baru pertama kali berusaha merekrut lulusan lokal di Indonesia. Terus buka advertisement-nya di Kompas. Karena belum kenal Universitas Indonesia itu mana aja gitu ya yang top-topnya gitu. Jadi saya waktu itu lulus kuliah matematik, saya berasa saya nggak tahu mau masuk ke industri apa. Saya pikir kalau konsultan kan proyeknya macam-macam gitu ya. Jadi big opportunity for learning saya coba gitu. Saya coba pun itu lucu ceritanya, karena waktu saya masuk saya tidak tahu kalau interviewnya itu pakai case interview. 10 menit pertama it's okay, karena oh ya leadership experience bisa lah ya cerita-cerita organisasi gitu. Terus ditanya, okay, let's go do a case interview. How many gas stations are there in Indonesia and in Jakarta? Kaget kan loh, ini ngapain tanya gas station gitu ya. Terus saya bilang 75 gitu ya. Orangnya kaget, ngapain kamu bilang 75 katanya. Saya was like, ya 100 kebanyakan, 50 kedikitan. No, what's the logic? Terpaksa saya reverse logic, saya bilang saya kalau ke Jakarta taunya Kelapa Gading. Kelapa Gading ada 3 gas station, kalau gitu kali 25 deh 75. Untungnya masuk gitu Mbak. Meskipun kayak nebak tapi ini ya masuk akal gitu ya. Nebaknya pakai logika, jadi learningnya kalau nebak pakai logika. Nah itu tipsnya ya, jadi nebak harus tetap pakai logika. Tapi ya kalau Mbak Fili ya jadi bisa gitu ya. Itulah mungkin karena jadi masuk ke McKinsey ya Mbak ya. Oke, baik. Nah sebenarnya itu kan singkatnya ya Mbak ya, tapi sebenarnya kan journey dari Mbak Filia di McKinsey pasti nggak sebegitunya, nggak sebegitu gampangnya gitu. Pernah nggak sih ada ngalamin di titik yang terendah gitu atau titik yang kurang menyenangkan? Oke. Banyak sih ceritanya gitu ya. Mungkin saya ambil 2 ya, karena saya dengar ada student juga yang baru masuk dunia kerja, mungkin ada yang di tengah gitu. Yang pertama itu, waktu saya pertama kali masuk McKinsey, saya diminta waktu itu ke Cina gitu ya, karena program untuk local graduate itu dulu baru ada di Cina, di Asia Tenggara nggak ada. Jadi saya diminta ke sana ngerjain satu proyek dengan satu orang yang lebih senior yang sudah melalui program itu gitu ya. Karena saya lulusan matematik, asumsi orang saya jagoan spreadsheet Excel gitu ya. Jadi dikasih nih harus menganalisa cost segala macam berbagai entitas dan lain-lain gitu. Ternyata 1 hari sebelum proyek internal berakhir, si sponsor saya, mentor saya ini menemukan bahwa saya salah copy paste di Excel. Kalau copy paste itu kan formulanya ke bawah ya. Maaf saya nggak tahu karena dulu matematika murni gitu. Jadi copy paste formulanya ke bawah, hasil analisanya rusak gitu kan. Jadi saya masuk McKinsey, evaluasi pertama saya tuh ratednya concerns. Concerns itu 2 kali concern itu out biasanya dari McKinsey gitu. Wow. Jadi waktu itu wah yang tadi dibilang titik terendah ya, berasa kayak aduh udah lulusan Indonesia masuk pertama kali jadi kelinci percobaan kok gue malu-maluin gitu kan ya. Jadi titik terendah. Tapi waktu itu berasa gue nggak boleh nyerah ini, kalau enggak gimana kita buka pintu untuk orang Indonesia ya. Jadi abis itu
bener-bener deh mati-matian sampai belajar sama temen tentang Excel spreadsheet, belajar sama temen tentang balance sheet itu di lobby hotel pagi-pagi sebelum sebelum masuk kerja gitu ya. Itu buku valuation, itu bacaan saya kalau weekend gitu kan. Jadi setengah mati supaya bisa, dan bersyukurnya setelah itu ratingnya jadi bagus. Mungkin karena ya setengah mati gitu ya. Jadi itu yang awal-awal dunia kerja. Ada lagi ceritanya yang mendekat ke partner ini, ada lagi ceritanya gitu. Cerita langsung apa nanti aja nih? Boleh sekaligus. Boleh, ini mungkin lebih relevan kalau yang udah di dunia kerja. Jadi waktu itu saya dikonsider jadi partner, saya tuh election saya akhir 2011 tapi pertengahan sudah dikonsider gitu kan. Waktu pertama kali dikonsider, wah udah sangat antusias lah intinya gitu ya. Wah, my client likes me, my work is good gitu kan, everything. Nggak dapet dari jadi global election. Kan kesel gitu ya, like what else would you like me to do gitu ya, my client likes me. Ini BOD-nya kalau nyarinya saya gitu, so why gitu kan. Terus saya dapat feedbacknya dibilang bahwa oh everything is good, but you need to be more kolaboratif. Oh makin sebel deh. Ya kan Mbak Ini ya. kolaboratif nih Kolaboratif masuknya. gimana? Gue orangnya kolaboratif gitu kan ya. Masa nggak kelihatan gitu kan? Gue orangnya baik nih gitu kan ya. Sampai ada satu sponsor saya yang duduk sama saya over dinner gitu ya. Velia, do you know what it means to be collaborative? Enggak, I always collaborate with others itu. Sponsor saya itu bilang, but sometimes I don't know how to help you. Because you never tell me how to help you. Jadi itu is a big learning ya, bahwa kalau kita mau collaborate, we need to be courageous to be vulnerable, to let other people help us. Karena kalau enggak kita juga sombong dong, cuma gue yang bisa ngelakuin gitu ya. So that's a big learning. Terus next cycle ya bersyukur I was elected partner gitu. Learning about collaboration. Yeah. Thank you. Jadi di setiap level, di setiap stage tuh ada challenge-nya. Di awal ada, kemudian sudah mulai naik juga ada challenge-nya tersendiri gitu ya. Tapi bersyukur gak menyerah di awal ya Mbak ya? Bersyukur gak menyerah ya Mbak ya. Baik, oke, kita lanjut lagi, tapi aku mau ke Mbak Nana nih ya. Nah, kita background dulu ya. Lulusan prodi hukum, sarjana dan magister, tapi jadi jurnalis akhirnya. Kenapa sih? Kenapa tidak? Dan sampai sekarang ya teman-teman, saya kan sering diundang ke Fakultas Hukum, sering bicara di depan dedek-dedek mahasiswa baru Fakultas Hukum, atau diundang kasih pada saat wisuda. Dan saya selalu bilang bahwa memang pilihan studi itu tidak menentukan pilihan karir. Dan saya selalu bilang anak hukum jadilah jurnalis. Dan mudah-mudahan buat anak-anak hukum yang mungkin ada di sini atau sarjana hukum atau sarjana apapun melihat profesi ini sebagai salah satu pilihan hidup. Karena ya di Fakultas Hukum saya belajar substansi legal hukum. Bikin surat dakwaan, bikin pembelaan, belajar teori undang-undang, hukum kontrak dan sebagainya. Belajar substansi legal hukum ya. Tapi saya belajar lebih jauh dari bagaimana merangkai berbagai ilmu hukum itu. Yang pernah belajar, yang jadi anak hukum pasti tahu, kita anak hukum tuh selalu ditantang untuk menemukan lubang persoalan. Bagaimana memilih diksi atau kata yang tepat bisa berpengaruh tuh. Pencurian, penggelapan beda misalnya. Bagaimana kemudian kita dilatih untuk mengasah logika, menemukan argumen, merumuskan persoalan. Dan semua skill yang terbangun dari proses pembelajaran substansi legal hukum itu menurut saya akan membantu dalam profesi karir atau pilihan hidup apapun. Tidak hanya jurnalis. Tapi spesifiknya jurnalis Mbak Hana, saya merasa ada banyak kesamaan. Bagaimana kemudian jurnalis atau penegak hukum ketika mereka menuntut, memutus perkara, dan jurnalis ketika membuat liputan yang kuat, berdampak dan tajam. Kemampuan misalnya untuk menemukan sudut pandang dalam melihat suatu persoalan. Kemampuan untuk menguak lubang kejanggalan. Atau kemampuan untuk bisa merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan jitu yang bisa membongkar alibi atau menebak kedustaan politisi. Wow, ini sempat mendengar programnya ya. Jadi menurut saya
saya banyak belajar skill itu yang kemudian saya pakai, sedemikian sampai kemudian ketika dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, waktu itu saya sudah berkarir 8 tahun sebagai jurnalis dan orang bilang, wah mau lanjut S2 ngambil komunikasi, misalnya gitu ya, atau apa gitu. Enggak, ketika mengambil pendidikan pun saya mengambil politik dan hukum. S2 saya magister hukum. Karena saya merasa sekali lagi skill yang saya peroleh itu membantu saya dalam menjalankan pilihan profesi yang sudah 23 tahun sampai saat ini. 23 tahun, wow. Jadi pilihan studi itu tidak menentukan profesi ya Mbak ya? Ya. Bisa. Ya ada yang nyambung tapi nggak selalu pun nggak apa-apa gitu. Nah sebagai jurnalis nih, kan ini biasanya ya jurnalis tuh banyak kan mungkin ini dunianya laki-laki gitu ya. Nah Mbak Nana sendiri pernah nggak sih ngalamin yang tadi mungkin mirip ya, apakah pernah ada kendala atau rintangan? Karena kan kalau seperti ini di panggung atau di studio enak, tapi jurnalis kan itu di lapangan Mbak, gimana tuh? Secara umum profesi ini menantang, baik laki-laki maupun perempuan. Data AJI misalnya menunjukkan kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis itu sampai tahun lalu angkanya masih tinggi. Kita bicara soal kekerasan fisik, kekerasan digital, perebutan alat kerja begitu ya. Jadi secara umum memang profesi ini menantang baik laki-laki maupun perempuan. Belum lagi kalau kita bicara tantangan perundang-undangan, KUHP, Undang-Undang ITE yang memang mengancam kebebasan berekspresi. Secara umum lingkungannya memang menantang. Tapi terutama kalau kita bicara jurnalis perempuan, karena kemudian ada lagi tantangan seperti kekerasan berbasis gender. Dan kalau kita bicara tantangan utama saat ini di tengah di era digital, di mana informasi sangat tergantung pada teknologi, kekerasannya berubah menjadi kekerasan digital. Doxing, persekusi, peretasan, itu hal yang menjadi ancaman utama. Dan spesifiknya kalau kita bicara perempuan, Mbak Hana, hasil survei UNESCO, 73% jurnalis perempuan ya mendapatkan intimidasi, mendapatkan pelecehan, mendapatkan ancaman secara online, dan itu terkait dengan kerja-kerja jurnalistik mereka. 73%. Dan saya bisa mengkonfirmasi hal ini karena saya mengalaminya. Tapi sekali lagi, ya ini dunia yang seperti Mbak Hana katakan, dunia yang memang dalam tanda kutip keras, identik dengan maskulinitas begitu ya. Tantangannya ada, terlebih terhadap jurnalis perempuan. Terima kasih. Jadi tidak mudah ya untuk sebenarnya tantangan ini bagi pria maupun wanita sama aja di semua profesi ya. Tapi di certain area kita juga ngalamin itu gitu ya, apalagi sebagai jurnalis Mbak Nana gitu ya. Dan tadi memang benar kita juga mendapatkan banyak berita bahwa jurnalis perempuan itu susah memang gitu ya. But the result yang dihasilkan, hasil liputannya itu juga amazing. Justru itulah yang mungkin beberapa aspek dari perempuan yang bisa lebih tajam gitu ya. Tapi ini tidak berarti laki-laki nggak lebih tajam ya, gitu ya. Oke, kita parkir dulu. Seru banget tadi dari Mbak Nana. Tapi aku mau bergeser dulu ke Mbak Filia. Nah, ini kita bergeser tadi perjalanan profesi ya. Sekarang kita membahas putar leadership ya. Karena dua perempuan hebat ini memegang posisi yang cukup penting gitu ya di organisasi yang dipimpinnya. Sekarang memimpin sebagai McKinsey's People and Organizational Performance Practice in Southeast Asia. Boleh disingkat Beb ya, POPS. POPS Practice. People and Organization Performance, Okay. POP jadinya. POPS ya. Biar lebih gampang Mbak. Lebih gampang, panjang sekali ini ya gitu ya. Nah boleh diceritain gak sih Mbak, sebenarnya tanggung jawabnya apa dan role-nya seperti apa? Oke. Jadi sebelum ini saya managing partner McKinsey Indonesia ya. Jadi tanggung jawabnya kalau managing partner di McKinsey itu kurang lebih seperti ketua RT. Kalau saya mau cerita gitu ya, karena kalau CEO kan kamu ini gitu ya. Enggak, kalau kita kan partnership, berarti tanggung jawabnya waktu itu membantu kawan-kawan yang di Indonesia make sure continue to be motivated, nggak ada yang get in the way, thinking about how to recruit the right people dan lain-lain gitu ya.
itu di Indonesia, terus kemudian berpikir juga klien di Indonesia ini prioritasnya apa ya, dampaknya gimana. Nah seperti biasa di McKinsey itu setiap berapa tahun, it's like kalau kita exercise itu harus stretch gitu ya, kalau stretch baru bisa lebih panjang gitu ya. Jadi tanggung jawab yang baru ini, saya punya tanggung jawab untuk mengembangkan practice itu. Kayak orang biasanya mengenal McKinsey punya keahlian di strategi, di operation, organization. Nah ini keahlian di organisasi saya, bagaimana kita membantu klien di Southeast Asia untuk doing mungkin namanya people enabled transformation kali ya. Karena dilihat banyak bahwa strategi itu satu dunia makin uncertain. Ya, kalau kita plot disruption yang hit the world sejak 2000 sampai sekarang ternyata makin sering. Dan kadang-kadang makin lama gitu ya. Dari semua sisi, digital, sustainability. By the way, it creates gak hanya threat tapi opportunity gitu ya. Jadi kita makin perlu banyak pimpinan, leader yang bisa adaptif gitu ya. Nah ini gak gampang, jadi apapun strateginya ujungnya orang gitu. Jadi itu salah satu pemikirannya bagaimana kita punya lebih banyak fokus ke area ini gitu ya, baik dari segi risetnya, baik segi cara kita melihat masalah. Itu ada miripnya tuh Mbak, dulu manajer saya hukum. Nah jadi terus saya bingung kenapa kok hukum masuk McKinsey. Ternyata karena hukum itu melihat masalah gitu ya. Jadi masalahnya itu dipecahkan tapi kita melihat dari sisi orangnya juga. Nggak cuma lihat dari sisi bisnisnya gitu. Jadi mandat saya apa? Saya membantu klien-klien di Asia Tenggara yang berusaha memecahkan berbagai masalah di in disrupted world gitu ya, dengan mengimplementasikan lever-lever yang kaitannya dengan leadership, tentang talent, tentang capability building. Tugas saya yang tadinya ketua RT di taraf Indonesia, sekarang ketua RT di taraf Southeast Asia gitu ya, bekerja sama dengan managing partner dari berbagai lokasi untuk satu fungsi. Ya, belajar yang baru deh Mbak gitu. Doain aja ya semua biar kita bisa Pasti lebih banyak bisa bantu orang. dong ya. Ketua RT ya, saya ketua RT tapi aduh melanglang buana. Jadi saling traveling juga dong Mbak? Lebih sering tapi basis saya tetap Indonesia. By the way itu bangganya saya juga karena karena orang sering tanya, oh kalau gitu Mbak Filia pindah ke Singapura dong? Enggak dong, enggak bisa begitu. Kita juga bisa help Southeast Asia dari Indonesia ya gitu kan. Jadi tetap di Indonesia, sedikit lebih banyak travel. Jadi 2 hari lalu saya di Malaysia, 2 minggu lalu di Hanoi gitu ya. 2 minggu lagi ke Singapura kayaknya gitu. Tapi it's interesting kok. Kapan-kapan nanti ada ASEAN Gathering ya, kita sponsor sama-sama gitu ya. Karena isunya juga cukup menarik sama-sama ya. Thank you Mbak Fili. Jadi Bu RT ini cukup banyak ya kegiatannya ya. Yang diurusin besar sekali gitu ya. Nah, tadi mungkin aku mau lanjutin dari Mbak Nana, tapi aku mau dengar dulu dari Mbak Fili ya, dari tentang bias gender. Tadi kan challenge-nya sebagai jurnalis perempuan gitu ya. Kalau di Mbak Fili gimana pengalamannya? Ngalamin nggak tuh tantangan sebagai konsultan perempuan gitu ya, and a leader in this company gitu? Saya tuh pengen ketawa karena saya selalu ingat pengalaman ini kalau ditanya bias gender. Jadi waktu saya jadi partner, ada new partner orientation globally, kita dikumpulin gitu ya, yang baru-baru jadi partner. Waktu itu kebetulan yang saya di Cape Town, South Africa gitu ya. Terus saya ingat tuh, saya datang ke meja kayak ada resepsionisnya karena saya mau tanya jadwal pulang penjemputan gitu kan. Saya tanya, there is this nice lady gitu, sorry just wanted to check when is the bus schedule to go to the airport gitu. Terus this lady, oh if you ask your husband and check his mailbox, it would be in his mailbox with this blah 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 gitu ya. Why husband? Ya, Kiranya. gitu. Terus saya sempat dalam hati, aduh. Tapi terus udah gitu kepikir, ya udahlah, gue terima aja. Maybe I look young gitu ya. Ya udahlah, gitu kan gitu. Jadi itu satu. Terus ingat di event yang sama waktu dinner, kan spouse ya, kita kan dua-duanya ikutan gitu. Ada partner dari I forgot Japan atau China yang datang terus yang disalamin suami saya, "Hi, great to see you again." Terus suami saya bingung gitu, siapa orang ini gitu kan ya. Terus suami saya bilang, loh, the partner is my wife gitu kan. So anyway, ya jadi
masih ada sih ya stereotip bahwa oh kalau yang jadi partner biasanya cowoknya, ceweknya ini pasti spouse gitu, ya adalah gitu ya kayak Wow. gitu. Berarti tidak hanya di sini ya Mbak ya, bahkan di belahan dunia lain pun masih ada itu ya bias gender itu memandang perempuan. Like it or not Mbak, nah, karena to be honest in McKinsey, kenapa McKinsey invest in research related to women? Karena since about probably 12 years ago tuh kita sudah melihat bahwa di kita itu nggak gampang untuk mempertahankan talented women who wants to go continue their career in McKinsey. Jadi itu alasannya ada buku pertama kali yang keluar tentang gender equity, authornya Joanna Barsh, itu karena dia meriset how could we get more women, you know, throughout. Jadi tadi statistik yang sempat di-quote gitu ya, di McKinsey itu partner itu waktu saya jadi partner only 10% women. Sekarang udah lebih banyak, about 30 something, kalau consultant about 50-50 gitu ya. Jadi pipeline-nya udah lebih bagus gitu ya, tapi itu take concerted effort. Karena it's interesting, consulting itu kan notorious with kalau kita udah obses sama problem, mungkin kayak jurnalis gitu ya. Obses banget sampai we really want to crack the situation gitu ya. Kerja malam, atau misalnya travel gitu. Only over time kita mulai belajar juga sebagai organisasi, how do we create equity for women. Kayak saya travel karena saya sudah oke dan saya mau menjabat buat Southeast Asia. Sebelumnya my path is geographic entrepreneur. Jadi saya memang fokus di Indonesia. Selama 10 tahun kemarin itu saya fokus di Indonesia. Career path itu 5-6 tahun lalu nggak ada di McKinsey gitu ya. Jadi quite a journey buat kita, masih ada quite a journey. I think yang penting adalah kita menyadari kita mau make talented women thrive and therefore kita lihat gimana company kita bisa membuat policy-policy yang bukan equality ya, tapi equity. Enable women yang mau continue untuk continue. Iya, oke. Karena equality semua harus Equality nggak equal, bisa, ya. equality nggak equal Mbak. Udah itu bisa, ya. terima aja gitu ya. Iya. Men and women memang nggak equal deh gitu kan ya. Tapi jadi kita harus bedakan equality and equity. Kemarin International Women's Day, ini ada teman-teman saya dari McKinsey di sana tuh ya, itu kita juga merayakan di McKinsey, terus salah satu temanya adalah membedakan equality dan equity. Karena equal memang men and women not created equal, they have different style, different profile, strength level, tapi equity is what we aspire for ya, untuk any environment with diverse employees gitu. Jadi emang mau dipaksain kayak apa nggak bisa ya Mbak ya. Memang nggak equal, tapi bagaimana kita membuat kesempatan yang sama, Yes. ya. Kesempatan itu yang sama, yang mengizinkan semua orang untuk sukses di posisi yang mereka pilih, apapun pekerjaannya, ya, apapun pekerjaannya, Betul. baik men or women juga, gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Vilena. Kurang lebih sama. Ini kita masuk ke Mbak Nana, mau tanya tentang narasi nih. Nah, as a founder, ya kan, tentang gender, apa ada pengaruhnya di sana? Sebelumnya saya mau nambahin Mbak Filia, cerita soal pengalaman waktu awal-awal jadi reporter. Jadi di Metro TV itu tidak pernah ada diskriminasi pembagian tugas. Perempuan-perempuan, jurnalis perempuan di Metro, saya merasa beruntung seperti itu. Saya tahu tidak semuanya, karena ada banyak kantor redaksi yang kemudian liputan-liputan atau des-des yang dianggap berat itu dikasihnya ke laki-laki. Perempuan, jurnalisnya liputan seremonial, kuliner, fashion dan sebagainya gitu. Tapi di Metro sejak awal des saya politik hukum, saya ngepostnya di kantor polisi, di DPR, sempat jadi wartawan istana, tentara dan sebagainya. Tugas-tugas peliputan pun liputan bencana, liputan perang. Itu salah satu wartawan perang Metro TV, Desi Fitriani. Sahabat saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 itu dulu disuruh ke Irak, bahkan diculik di Irak. Liputan saya juga selalu liputan konflik dan sebagainya. Jadi tidak pernah ada persoalan itu di Metro. Tetapi memang secara umum, apalagi di awal-awal dulu, itu problem. Saya mau cerita pertama kali saya liputan waktu itu ke salah satu institusi lembaga negara, tidak usah disebut namanya, tetapi letaknya di Senayan, gedungnya bundar. Apa itu? Tanpa perlu menyebut. Gue inget banget guys, ya Allah, pertama kali liputan ke sana, ngejar-ngejar berita, dan ketika berebut pertanyaan, ketika nanya, salah satu
narasumber yang saya tanyain, menyapa saya, apa sayang? Apa tadi pertanyaannya sayang? Gue disayang-sayangin, kebayang nggak? Itu pertama. Terus aku ingat tuh pengalaman waktu liputan ke salah satu markas aparat. Tanpa perlu disebut juga, tapi pasti tahu lah markas aparat yang mana, baju hijau. Itu ketika itu rata-rata memang wartawannya wartawan cowok-cowok semua nih. Tapi begitu ngelihat ada saya, di depan dong, yang manis di depan, yang manis di depan gitu. Dan ketika itu masih polos nih, masih 20-an tahun, baru lulus, baru masuk gitu. Masih seneng-senengnya, masih semangat, masih belum paham banyak hal. Jadi yang bisa saya lakukan cuma ketawa-ketawa malu dan salting. Dan banyak teman-teman reporter laki-laki yang lain yang juga belum teredukasi, kalau sekarang tuh rasanya sudah jauh lebih politically correct gitu ya. Ketika dulu ya ikut ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi saya mau bilang ya pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan makin kesini makin terkikis, tapi bahwa itu ada, nyata, dan dialami semua perempuan di profesi apapun. Di profesi apapun. Kita perempuan harus kerja keras 2 kali lebih baik dan lebih banyak untuk bisa mendapatkan pengakuan yang setara dengan teman laki-laki kita. Itu kenyataannya, itu faktanya. Tadi pertanyaannya kenapa mendirikan narasi? Ada banyak alasan, Mbak. Alasan soal pentingnya memiliki media supaya total independensi bisa kita kontrol, itu alasan. Alasan betapa saya melihat teknologi mengubah banyak hal dalam aspek hidup kita, termasuk cara kita mengkonsumsi informasi, sehingga saya percaya digitalisasi dan teknologi yang akan menentukan, karenanya saya bikin media digital, itu alasan. Tapi alasan yang matching dengan angle saat ini, most powerful woman, adalah saya mendirikan narasi dengan 2 teman baik perempuan saya. Founder narasi 3-tiganya perempuan. Dan kalau kita mau melihat data, media umum ya, bukan media perempuan, sangat sedikit founder atau pemilik media umum yang perempuan semua. Media rata-rata sangat maskulin, pemiliknya, pimpinannya rata-rata laki-laki, sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi strategis kalau kita bicara media. Padahal ada banyak sekali keresahan dan isu kalau kita bicara perempuan, terutama di negeri plus 62 ini. Kita masih belum punya banyak kesempatan untuk mengartikulasikan ide dan gagasan. Keresahan di hati, suara batin, kemarahan dan kekecewaan perempuan itu ada banyak sekali, dan itu belum tampak dalam berbagai hal, terutama dalam percakapan publik. Karenanya penting, saya sangat bangga dengan profesi sebagai jurnalis, bukan artis. Dan saya sangat bangga dengan identitas sebagai perempuan. Karena saya merasa sekali lagi tempat untuk bisa mengubah dan mempengaruhi percakapan publik. Itu bisa dilakukan kalau perempuan menduduki posisi-posisi strategis di arena-arena publik. Karena sekali lagi ya, walaupun ada ketua partai perempuan, ya walaupun banyak politisi perempuan, percakapan-percakapan tentang perempuan masih belum mendominasi. Dan kalaupun itu muncul, angle-nya selalu angle korban. Bukan anger empowerment, anger yang bisa memberdayakan. Jadi itu salah satu alasan kenapa kemudian mendirikan narasi, Mbak Hana. Apakah artinya di narasi juga Mbak Nana menginisiasi untuk tadi culture yang bisa mengempower perempuan? Iya, sampai 2 tahun lalu C-level narasi semuanya perempuan, cuma ada 1 laki-laki. Baru kemudian kita ada penambahan 1 C-level laki-laki. Posisi leader itu saya rasa 60% banyaknya leader perempuan, dan kita selalu memastikan narasi menjadi panggung atau platform terhadap perempuan-perempuan untuk juga bisa menyampaikan apa yang penting dari perspektif perempuan. Contoh kecil misalnya, di Mata Najwa kami selalu rutin mengangkat isu tentang susahnya jadi perempuan. Yang kemarin juga kita baru keluarkan dan sempat agak ramai itu soal daster. Soal apakah perempuan tetap bisa pakai daster kalau suaminya datang pulang kerja dan katanya mau ngelihatnya perempuannya tetap cakep gitu ya. Atau kemudian kita bicara soal gender-gender, bias-bias gender yang selama ini tidak disadari dimiliki oleh semua orang, bukan hanya laki-laki, bahkan perempuan sendiri. Dan kemudian memastikan dalam setiap percakapan itu ada perwakilan perempuan di sana. Di Mata Najwa saya selalu memastikan harus ada narasumber perempuannya. Karena sekali lagi perempuan selalu muncul dengan perspektif yang berbeda.
Karenanya penting nih bagi perempuan-perempuan yang sudah memiliki panggung, sudah memiliki platform sendiri untuk juga memastikan suara-suara itu bisa teramplifikasi. Dan itu yang berusaha secara konsisten kita lakukan di Narasi. Oke. Nah, bagaimana kalau di McKinsey? Bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan? Boleh nambahin juga Oh ya? boleh, silakan. Karena yang Mbak Najwa bilang itu ada statistiknya. Kalau kita pernah melakukan riset tentang women leaders gitu ya. Jadi companies yang ada 3 or more women leaders, katakan satu board of director itu 78 gitu ya, itu correspond to higher level of performance and a better company atmosphere. Biasanya betternya di motivation, better investment in capability building Mbak. Jadi benar banget yang Mbak Najwa bilang gitu. Jadi ini nggak cuma pengalaman atau cerita ya, tapi ada statistiknya juga gitu. That's one of the things that we found. Jadi memang if we can have more women in the leadership position, anyone who's in business, your return will be better gitu, and your company will be healthier at the same time gitu. Iya. Jadi sangat supportive tuh. Dan bukan hanya lembaga profit dan non profit ya Mbak, dua-duanya tuh. Dua-duanya. Organisasi profit dan non profit data menunjukkan Iya. jika jumlah pemimpin perempuannya lebih banyak, akan lebih performance-nya akan lebih baik. Dan lebih sehat. Lebih Ya, sehat. Ya, jadi 3 or more women in the board of any kind of entities gitu, lebih baik dan lebih sehat gitu. Jadi saya boleh bangga ya karena di IDN Media 60% female leader gitu ya. Boleh tepuk tangan ya, terima kasih. Tapi bukan berarti rebutan kerjaan sama yang cowok ya Mbak Oh ya? tidak, saya kira para pria juga seneng kok Iya. dengan adanya kita. Nah tadi jadi Oh ya, kembali ya, ke pertanyaan. ya. Gimana Tadi pertanyaannya apa ya? meningkatkan keterwakilan perempuan Meningkatkan di keterwakilan. Iya. Kalau saya pikir secara umum ini juga kalau lagi ngobrol sama perusahaan, pertama tuh kita harus mulai dari awal. Karena kan kalau bahasa Sunda, kelahiran Bandung walaupun Bapak Jawa gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk, ya kan? Nggak bisa mendadak gitu ya, nggak bisa mendadak, kalau gitu saya mau pimpinannya semua women. Nanti malah jadi dijadikan women leader karena ada kuota, dan that's also not anything that we want, nggak mau gitu ya. Jadi kalau di kami waktu itu salah satu yang kami push adalah kita set up aspirasi, kita set up goal bahwa kalau rekrutmen konsultan kandidatnya harus 50-50. 50% male, 50% female. Karena kalau kita nggak mulai dari awal percuma dong. Kita bilang partnernya harus 50-50, tapi ternyata yang ngelamar 80% cowok ya. Nah, kalau kita mau melakukan itu kan kita harus invest in our own communication ya. Karena kadang-kadang orang melihat profesi konsultan itu juga profesi yang ada cowok karena harus travel, nggak 9 to 5 yang gitu-gitu gitu ya. Jadi harus mulai dari awal gitu kan. Investmentnya cukup banyak, jadi kadang-kadang saya juga ada sesi ini, ada teman saya dari recruiting juga nih, pasti inget ya ada Made di sana gitu ya. Kita bikin sesi khusus women. Kenapa why do I stay in McKinsey? Karena McKinsey walaupun kerja keras itu fleksibel Wow. gitu How ya. flexible? Saya punya teman namanya Sonia, dia she had a twin, she want to take 1 year leave of absence, balik posisinya masih ada. That kind of flexibility is hard to get gitu kan ya. Ada teman saya Alda di sini nih, she's 8 months pregnant, project manager in McKinsey gitu ya. Kemarin dia sempat cerita, kalau project manager di McKinsey itu kan tuntutannya cukup tinggi ya. If you're pregnant, actually we allow to get another junior project manager untuk bantu manage. Karena you just allow for that flexibility, for example gitu ya. Jadi, sorry kalau kembali, satu tadi yang recruitment, kedua policy kita. Jadi waktu begitu orang tadi yang saya cerita gitu ya, if you're pregnant, you're project manager, ada tuntutan 100% harus ada di klien, tapi kan nggak selalu bisa gitu ya. So we can get you a support, junior project manager, jadi masih terrepresentasikan, klien kita tetap terdeliver gitu ya, tapi ada lagi. Jadi kebijakan kita dalam development itu juga harus provide, bahasanya mungkin the right scaffolding ya. Scaffolding itu kan tiangnya itu harus ada gitu ya. Supaya orang bisa, kalau dia choose dia bisa terus
Kalau orangnya nggak choose to ya terserah gitu kan ya, tapi if they choose to, kebijakan-kebijakannya itu harus ada. Tadi ya kayak bisa extended leave of absence and everything gitu ya. Terus kemudian the third part, the need for sponsorship ya Mbak. Jadi mentor itu bagus and necessary. You need to have people that give you wisdom, wise advice gitu ya. Tapi saya melihat, saya grow up ini karena saya punya sponsor gitu. Sponsor itu menurut saya bedanya antara mentor dan sponsor. Sponsor takes risk on you gitu. Kayak to be honest gitu ya, saya nggak tahu apakah women, tadi kita sempat ngobrol, I do have insecurities as well. Biasa nih kalau ditanya, Filia kamu bisa nggak dulu ya awal karir gitu, tanganin project ini, saya udah pernah kerjain sekali sih, kayaknya bisa, tapi harus begini, kayaknya saya harus belajar begini. Saya belajar waktu saya jadi bos, saya cari project manager, saya tanya yang cowok sama cewek, saya tanya cowok, kamu bisa nggak begini? Oh bisa, saya udah kerjain 1 kali, beres. Sikat dulu ya pokoknya, iya dulu. Jadi style of communication is just different. Makanya saya bilang nggak equal gitu kan ya. So kalau kita tidak punya orang-orang sekitar kita yang melihat, oh tapi she has good intrinsic, let me take sponsorship, let me put her in this position gitu ya. One of my sponsor is Kaushik Das, sekarang managing partner Southeast Asia. Dia yang sponsor saya untuk managing partner Indonesia. Walaupun waktu saya jadi managing partner, saya bukan partner paling senior di antara partner-partner saya, which is another challenge gitu ya. Tapi he has a belief in me, he put me in stretch opportunity, you know, including this new position as well. Jadi I feel like kita tuh perlu kadang-kadang ada temen, ada kolega, ada ya mungkin atasan atau teman-teman yang lebih senior yang kamu bisa plek gitu ya. And then you know give you courage to do the things that you actually can. Gitu. Yeah. Jadi regulasi perusahaan, ya, tapi kemudian juga ada tadi sponsor atau mentor yang membantu, jadi semacam support gitu ya. Build dari pipeline, ya, jangan ngimpi ujuk-ujuk di atas gitu. Having a goal itu bagus menurut saya, punya tujuan itu bagus, kayak tadi ya kita bilang recruitment harus 50-50, tapi bukan maksa, tapi punya aspirasi. Kalau enggak kita enggak di stretch gitu. Betul. Kebijakan perusahaan yang bisa jadi scaffolding supaya women bisa continue. Ketiga, sponsor, not only mentor. Oke. Melihat Mbak Filia, kemudian juga Mbak Nana ya, ini sangat-sangat menginspirasi gitu. Tapi kalau bicara seperti ini, wah berarti serem juga ya kalau jadi female leader ya. Berarti mungkin harus banyak yang disacrifice juga gitu ya. How to make it happen Mbak Nana? Kalau kita mau pursuing sebagai female leader. Menurut saya membuat pilihan apapun dalam hidup itu selalu rumit, apapun gender kita. Tapi memang kalau bicara perempuan, membuat keputusan dan mengambil pilihan-pilihan itu tantangannya jauh lebih banyak. Dan kerap kali ketika kita melakukan tantangan itu ada dilema dan penghakiman dari luar. Dan kemudian disimplifikasi, lu perempuan emang ribet. Bukan kita yang ribet, kita juga nggak mau ribet. Ribet itu akibat dari berbagai hal, tantangan dan hambatan yang kerap kali secara sadar maupun tidak sadar kita hadapi dan kita alami. Seperti misalnya pilihan berkarya di dalam atau di luar rumah. Dan saya selalu mendapatkan pertanyaan ini. Pilih mana, jadi jurnalis atau jadi ibu rumah tangga? Nggak pernah tuh bapak-bapak ditanya mau jadi manajer atau ayah yang baik. Pertanyaan itu hanya selalu diajukan ke perempuan. Ada lagi pertanyaan, how do you do it all? Seolah-olah memang semua harus kita kerjakan oleh perempuan. Bapak-bapak tidak pernah ditanya how do you do it all karena memang beban domestik tidak pernah ditaruh di pundak laki-laki. Sampai tagline, girls can do it all, yang seharusnya menunjukkan bahwa kita perempuan bisa melakukan banyak hal, itu menjadi beban, bukan lagi girls can do it all, tapi women we have to do it all. Jadi kalau kita bicara kesetaraan menurut saya, kesetaraan di dunia kerja, tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada kesetaraan pembagian pekerjaan rumah tangga. Kuncinya demokrasi domestik. Demokrasi itu domestik. yang akan menentukan menurut saya. Kalau kita realistis mau bicara, angka menunjukkan teman-teman, dari sudut jam, peran ayah di rumah dalam pengasuhan maupun beban-beban domestik
Dari tahun 80 sampai tahun 90-an hanya naik 7 menit. 7 menit dan gak ada peningkatan lagi. Kalau kita mau berprasangka baik gitu ya, oh kontribusi ayah, suami, bapak di rumah tangga sedikit karena memang kehadiran fisiknya sedikit dibandingkan kehadiran ibu atau istri yang banyak di rumah. Enggak juga tuh. Lagi-lagi data menunjukkan waktu kita karantina di rumah aja, bapak-bapaknya di rumah aja. Di semua golongan sosial ekonomi, di semua tingkatan pendidikan, kehadiran bapak atau suami di rumah secara fisik yang hampir 24 jam tidak meningkatkan keterlibatan mereka dalam urusan-urusan domestik, itu faktanya. Ya tentunya ada pengecualian, ya tentunya ada bapak-bapak atau anak yang membantu istri atau ibunya di rumah dan untuk mereka apresiasi besar harus kita berikan. Dan ya saya mau bilang generasi sekarang nih dedek-dedek yang muda-muda, Gen Z milenial, sudah punya pandangan tentang kesetaraan yang lebih egaliter. Dan mereka ketika ditanya apa ukuran kesuksesan, tidak hanya menyebut sukses di karir, tapi juga sukses sebagai bapak dan ayah dan sebagai suami. Ya keinginan itu ada, tapi lagi-lagi keinginan baik itu tidak termanifestasi dalam perubahan perilaku sehari-hari. Ya niatnya baik mau lebih terlibat, tetapi tidak terwujudkan dalam aktivitas sehari-hari, terutama kalau pernikahan sudah dikaruniai buah hati. Saya nggak mau bilang bahwa kita perempuan kerap kali termakan janji palsu manis calon suami, bukan itu. Atau saya nggak mau bilang bahwa laki-laki tidak ada yang komit dengan janjinya. Yang saya mau bilang adalah kita tidak bisa hanya berharap pada perubahan individu perilaku saja. Kalau kita mau ada perubahan yang signifikan, harus dilakukan di semua level. Di level individu ya penting, di level organisasi, di perusahaan ya penting. Dan tentunya juga bagaimana kita mengubah mindset dan stereotip, dan itu tentunya butuh waktu yang banyak. Butuh tenaga yang besar. Perlu ada percakapan-percakapan terbuka di ruang publik seperti sekarang. Di media, perlu ada perubahan kebijakan, legislasi yang lebih afirmatif terhadap perempuan. Ini usaha besar, panjang, yang harus dilakukan konsisten. Jadi sekali lagi, ya tantangannya besar, harus dilakukan sistematis, tapi in the meantime, mari masing-masing dari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk salah satunya, menurut saya memberi dukungan pada beban-beban domestik yang diemban oleh istri dan ibu di rumah. Karena sekali lagi, kuncinya demokrasi domestik. Tidak akan ada kesetaraan perempuan dan laki-laki tanpa ada kesetaraan pembagian beban pekerjaan rumah tangga. Thank you. Wow. Ya. Jadi tidak haram ya kalau laki-laki atau suami ganti popok anak ya. Itu tidak haram hukumnya ya. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen kita bahas, seru banget ya teman-teman ya. Tapi mungkin ini satu hal ya dari, aku pengen dengar pandangan dari Mbak Nana dan juga Mbak Filia as a leader di tengah situasi yang memang VUCA ya, volatile, uncertain, kompleks dan juga ambiguous. Seperti apa as a leader yang akan mungkin dipesankan oleh Mbak Fili dan juga Mbak Nana kepada teman-teman semua di sini? Masih gatel pengen komentarin. Oke boleh ya, boleh silakan. Setuju banget yang ini kadang-kadang lucunya begitu ya. Jadi yang unpaid domestic care itu Mbak, itu salah satu yang kita highlight di paper kita. Itu banyak banget women mengerjakan domestic care and it's actually GDP contributing activity tapi unpaid gitu. Jadi setuju yang keterbukaan di domestic care. Terus kalau kita bilang tadi legislasi, organisasi, satu lagi infrastruktur. Karena kita melihat di daerah, karena Indonesia juga nggak satu Indonesia ya, nggak cuma Jakarta aja yang infrastrukturnya bagus gitu ya. Di pedalaman kalau nggak ada air, kalau tempat mohon maaf buang air besar kecil jauh, itu nanti women lagi yang cari air yang ke sini. Jadi buat semua yang memikirkan tentang Indonesia ke depan supaya lebih equitable buat women, yang tadi semua Mbak Nana bilang plus
mikirin infrastruktur juga. Ya, safety. Kita mikir mau banyak women kerja di manufacturing environment. How do we make it safety dari tempat tinggal dia ke sini? Nggak gampang gitu ya. Jadi titipan satu dan juga Titipan sponsor ini ya. ya, sponsor, setuju banget. Dan juga buat para suami, saya nggak akan di sini kalau suami saya nggak mendukung gitu. Minggu lalu saya travel yang ngajarin anak saya tryout suami saya gitu. Jadi nggak cuma lip service tapi doing it gitu ya at the same time. Oke, balik ke pesan. Pesan ini Maaf, mungkin ini- sebagai pesan untuk teman-teman juga ya, baik ini para female leaders yang lain atau yang terinspirasi untuk menjadi leader dan juga mungkin untuk para pria juga yang bisa memberikan dukungan juga untuk pasangannya atau mungkin untuk kolega perempuan yang juga sedang meniti atau pursuing their dreams gitu. Silakan. Iya, leadership in the VUCA world gitu ya. What's the tips and tricks gitu? Ya, udah nol. I think one word aja atau paired word yang mungkin bisa jadi perenungan kita semua men and women. How can we be more of a self-author of our journey? Jadi saya ingin mengajak semuanya berpikir tentang self-authorship gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi perubahan, kita kembali ke pola lama gitu kan. Oh ada ini, let me try to do harder. Kalau salesnya turun, do more gitu ya. Atau pemirsanya nggak banyak, do more of the same thing gitu ya. Nggak bisa, karena things will continue to change. We need to be more of a self-author of our journey gitu ya. Ada satu buku yang baru keluar dari salah satu pengarangnya, McKinsey Partner, judulnya saya suka banget, Deliberate Calm. Jadi gimana kita bisa jadi self-author our journey? Ini nggak bisa jadi self-author kalau kita tiap hari bangun pagi masuk terus, nggak bisa gitu. We need to take a step back with ourselves, harus bisa calm. I learn also by mistake gitu ya. We need our own time. Itu juga sometimes as a woman something that I made a mistake gitu ya. Saya merasa harus ini, harus anak, suami, orang tua, dan saya nggak invest di diri saya. As a result, I cannot self-author my journey gitu. Jadi buat teman-teman, think about self-authorship. The world will continue to be disruptive. There will be opportunity, will be challenges. How do you be self-author? You need to find space when you can be deliberately calm and think about it, whatever you do. Dan buat women, trust me, if you find that space, you'll be a better wife, better husband, better daughter, better leader, better whatever. Kalau if you could invest time on thinking for yourself and authoring your journey. Wow, investing in yourself itu penting ya. Well, last words from Mbak Nana. Yang pertama saya senang banget ngelihat banyak bapak-bapak hadir di sini, banyak pria-pria yang keren-keren datang di sini karena saya kerap kali merasa perbincangan soal gender, perbincangan soal isu perempuan itu we're preaching to the same choir. Aku ngomongnya atau kita diskusinya hanya pada orang-orang yang sudah percaya pada hal itu. Karenanya kalau saya bikin konten susahnya jadi perempuan, yang saya undang semuanya laki-laki dari berbagai latar belakang. Karena saya merasa isu perempuan itu bukan isu perempuan loh. Isu perempuan itu isu kita semua, isu kemanusiaan. Karena ya itu, kalau perempuannya berhasil, kalau perempuannya dapat platform, yang untung bukan cuma perempuan tapi kita semua. Sementara ada masih begitu banyak stereotip bias gender yang bilang kalau perempuan dikasih uang pasti dipakainya foya-foya. Padahal data nunjukin perempuan dikasih uang, mereka akan spend uangnya untuk kesejahteraan keluarga. Betul? Pertama kali spending uangnya tuh memastikan makanannya bergizi, pendidikannya bagus. Kita perempuan kalau dikasih uang yang dipikirin anak kita, suami kita, keluarga kita. Tapi lagi-lagi stereotip perempuan banyak duit pasti lu buat belanja di marketplace. Gitu. Jadi ada banyak tuh hal-hal yang harus dibongkar. Perempuan jadi pemimpin dibilangnya pasti bici. Pasti kalau jadi pemimpin ini nanti suka ngungkit-ngungkit kesalahan, pasti emosional gitu. Perempuan yang punya visi dibilangnya ambisius, laki-laki yang punya mimpi dibilangnya pemimpin yang ideal. Visionary. Kualitas, kualifikasi yang sama yang dimiliki laki-laki dan perempuan, tetapi kalau itu dilakukan oleh pemimpin perempuan, korelasinya negatif sementara positif untuk laki-laki. Jadi memang ya,
ada banyak yang harus dibongkar, bias-bias yang tanpa sadar dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dan karenanya seneng banget ngelihat diskusi ini dihadiri oleh laki-laki juga. Itu yang pertama aku mau bilang. Yang kedua ya, tantangannya banyak di level individu, level organisasi, level sosial budaya kalau kita bicara hambatan. Tapi saya mau spesifik di level individu dan tadi mengulang apa yang dikatakan Mbak Filia. Kita perempuan cenderung kerap kali tanpa sadar menganggap rendah diri kita sendiri. Dan ada banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan itu. Dan saya sering nih mengutip penelitian ini karena menurut saya menarik. Mahasiswi kalau disuruh nebak IPK-nya berapa, pasti nebaknya lebih rendah dibandingkan apa yang dia dapat. Mahasiswa ditanya IPK lu berapa, PD pasti nebaknya lebih tinggi dari yang dia dapat. Lebih percaya diri. Mahasiswa laki-laki. Lulusan fresh graduate perempuan hanya 7% yang berani nego gaji pertama. Laki-laki hampir 53% berani nego gaji pertama. Kita kalau dapat pekerjaan, alhamdulillah terserah gajinya mau berapa. Bahkan pada saat apply kerjaan pun, kita tuh baru akan berani apply perempuan kalau 100% memenuhi kualifikasi. Cowok-cowok kalau ngelihat ada rekrutmen, 50-60%, gue bisa, yang lainnya gue apply. Lebih percaya diri. Perempuan kalau nggak berhasil dalam satu task, pasti nyalahinnya diri sendiri, apa yang salah ya dari gue? Laki-laki kerap kali mengatribusikan kegagalan itu di luar dirinya. Emang marketnya lagi gak stabil ini. Emang pasarnya nih lagi volatile banget gitu. Perempuan kalau gak berhasil, ya Allah apa salah gue, apa dosa gue, apa kekurangan gue. Nyalahinnya sesuatu yang berkaitan dengan diri. Jadi ya, ada banyak hambatan yang harus kita bongkar, teman-teman perempuan sayang, harus kita bongkar. Wah, habis ini ya kita bawa ini kemanapun kita pergi, ya. Semangat perempuan untuk kita bawa Semangat perempuan, kita jauh lebih kuat, lebih pintar, lebih hebat, lebih tangguh dibandingkan dari apa yang kita pikirkan. Dan untuk laki-laki yang selalu menjadi support, seperti tadi contohnya Mbak Filia cerita, Ibrahim, hai sayang maaf ditinggal pagi-pagi, suami saya di rumah, mertua yang pengertian, kita perempuan harus lebih sering memberikan kredit kepada mereka-mereka yang selama ini mendukung tanpa reservasi sama sekali. Pria-pria yang terkadang mau jadi pemain cadangan di belakang atau maju di depan jadi kapten. Dan ketika akhirnya Arsenal menang, oh nggak salah ya, harus masuk. Tapi saya mau bilang bahwa ya, kredit terhadap mereka yang mendukung itu juga harus diberikan supaya tidak ada lagi kesannya kita selalu menyalahkan keadaan. Mungkin jadi itu apresiasi buat para pria juga ya yang memberikan dukungan untuk para perempuan hebat juga. Nah, waktu sudah hampir habis tapi saya mau kasih kesempatan ya karena ini seru banget nih. Mungkin ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh tadi di sisi kanan sini. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ya, sudah berdiri silakan. Maaf ya. Satu aja. Silakan. Boleh disebutkan namanya dan ingin bertanya ke siapa? Halo, selamat pagi Mbak Nena dan Ibu Filia. Saya izin bertanya. Berbicara mengenai kesetaraan gender, bahwasannya kesetaraan gender ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan dalam suatu instansi pendidikan pun kesetaraan gender kerap terjadi. Kebetulan saya juga merupakan female leader dalam suatu organisasi dan kerap kali saya mendengar kata, dia mau naik hanya karena biar namanya populer, atau ribet banget sih dia, atau bisa apa sih dia, dan bahkan ada yang berbicara tidak apa-apa dia naik asal tahu batas. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang paling benar harus kita lakukan sebagai female leader untuk menyikapi hal tersebut. Karena terkadang diam atau dengan membuktikan saja masih kurang di mata mereka. Terima kasih. Jadi mungkin berdua ya, mungkin Mbak Filia dulu boleh. Tadi pertanyaannya menanggapi komentar seperti itu bagaimana gitu ya. Ya jadi kalau dibilang karena ya ini dia mau populer aja atau gimana. Mbak cuekin aja. Cuekin aja ya. Iya jadi satu tadi ya kita cenderung terlalu banyak masukin ke hati gitu ya. By the way kita juga cenderung lebih terlalu banyak minta maaf. Jadi minta excuse gitu ya, saya nggak bisa datang karena anak saya presentasi. Saya perhatiin terus kan kawan-kawan kolega saya yang cowok nggak bisa datang bilang nggak bisa datang aja gitu ya. Jadi kadang-kadang tadi ya, kalau in your face dibilang misalnya
dia mah cuma diangkat karena memenuhi kuota aja. Thank you for the comment, I appreciate if you could give me something that is more useful for our development together. Kurang lebih begitu kalau you're in the business gitu. Kalau komentar di umum, cuekin aja. By the way, we're different. Jadi dulu saya pernah ada cerita, waktu saya project manager, ini manufacturing company, very male dominated. Terus cerita lucunya adalah, saya masih konsultan belum project manager. Kalau ketemu satu chief operation officer yang galak banget, Westerner, Caucasian, itu project manager saya selalu bawa saya. Terus saya bingung kenapa. Oh karena kalau ada kamu, dia nggak begitu galak katanya. Dia lebih kolaboratif. Pertama rada sebel juga kenapa gue yang dibawa, terus karena gitu ya. Tapi lama-lama gue pikir, ya kan kalau dia nggak galak, programnya jalan lebih bagus gitu, impactnya lebih bagus. So you're a woman, just use it. Jadi jangan satu sisi cuekin aja. Kedua, kalau ada yang bilang bahwa kamu kok caranya begitu sih, kamu women, ya emang gitu cara gua. And that actually makes a lot of difference. So you're a woman, use it. Kesetaraan dan kesamaan itu berbeda. Kita tidak sama, perempuan sama laki-laki gitu ya. Tapi kita setara. Cara kita melakukannya saja beda-beda. Jadi satu cuekin, dua kalau ada yang in your face, well thank you for making a comment gitu kan. Would be better if you make a comment that is more developmental for the progress of whatever we're doing gitu ya. Terus ketiga, kalau ada yang komen merendahkan dalam situasi ini karena kita punya, oh you're better because ada lu, emang better karena ada gua bos gitu kan. Jadi use it, you're a women so use it. Gitu. Thank you. Mbak Nana, mau nambahkan? Iya, mengulang apa yang disampaikan Mbak Filia. Menurut saya stereotype itu kita puter untuk kemudian kita manfaatkan untuk benefit kita. Di dunia entrepreneur tuh, saya entrepreneur 5 tahun ini dan saya merasa beban dan tantangannya luar biasa berat dibandingkan 20 tahun jadi wartawan politik dan hukum, lebih berat jadi entrepreneur deh rasanya. Dramanya lebih banyak, jadi ya berat. Belum lagi stereotipnya, wah perempuan leader, perempuan tuh gak punya killer instinct, perempuan tuh gak biasa kompetitif. Daripada kemudian kita kemakan sama itu, gunakan itu dan jadikan itu kekuatan. Gak punya killer instinct artinya kita jauh lebih bisa membangun jembatan-jembatan. Kita jauh lebih bisa mencari apa yang terbaik untuk company kita, bukan menciptakan permusuhan, dan itu baik buat bisnis. Jadi kata siapa nggak punya killer instinct itu jelek buat bisnis, justru itu baik loh gitu. Kalau dibilang kita lebih senangnya kolaboratif, justru sekarang dunianya dunia kolaboratif. Dunia yang memungkinkan kita bisa memaksimalkan setiap potensi kita bekerja sama berbarengan gitu. Jadi gunakan stereotype itu untuk benefit kita dan gunakan itu sebagai kekuatan, itu yang pertama. Yang kedua, find your tribe teman. Let's create our own tribe. Sesama perempuan yang bisa saling dukung. Dulu di Metro awal-awal saya jadi reporter, geng perempuan saya tuh kuat banget. Dan setiap kali rapat redaksi kan selalu ditanya topiknya apa gitu, semuanya saling kasih topik. Dan terkadang ada situasi di mana kalau topik itu diusulkan oleh jurnalis junior, perempuan atau laki-laki, tapi terutama perempuan, itu nggak dianggap. Jadi saya tuh bikin strategi sama geng reporter perempuan saya. Pokoknya apapun topik liputan gue lu bilang bagus ya gitu. Apapun usulan gue lu puji ya gitu. Dan itu jadi satu our little secret. Ketika saya mengajukan, oh liputannya ini aja, angle-nya itu aja. Pasti Vivi atau Kania, oh keren banget, gue setuju tuh ide itu. Kadang kita ngomongnya pelan-pelan, terus ide kita diambil nih sama temen cowok kita, kan suka gitu tuh Mbak. Kadang Ya, terus ide setuju. kita diklaim, atau kemudian dia menyampaikannya karena suaranya lebih kencang dan otoritatif seolah-olah itu dari dia. Padahal sama persis gitu kan. Padahal sama persis yang diomongin. Cuma karena keluar dari suara perempuan yang, makanya kalau gue ngomong suka kenceng nih mohon maaf kebiasaan. Karena terkadang memang harus kencang, kita harus berapi-api kalau dari perempuan yang ngomong. Karena harus didengarnya tuh harus 2 kali baru laki-laki percaya. Makanya ke bawah suara gue kenceng mulu, mohon maaf. Tapi ya itu, strateginya adalah saling puji. Dan kemudian kalau ide kita diambil, oh kayaknya itu idenya Nanain duluan ya. Dan memang menarik tuh idenya Nana. So find your tribe.
cari lingkaran kekuatan sesama perempuan yang saling dukung, cari mentor, cari sponsorship, cari sahabat baik. Kita kadang perempuan gak bisa muji diri sendiri, minta sahabat kita yang muji. Bangun kepercayaan diri itu. Perempuan kuat itu yang menguatkan yang lain. Dan Jadi- bisa cowok cewek ya Mbak? Dan bisa Tribe-nya. cowok-cewek. Tribe-nya. Bisa cowok cewek tribe-nya. Jadi find orang-orang terdekat yang bisa ngasih Support support. kita. Yang kemudian bisa membuat kita yakin pada berbagai pilihan yang berat dalam hidup ini. Saya rasa itu. Thank you. Wow. Ini kalau dilanjutkan bisa sampai makan siang ya kita ngobrol ya. Tapi sayang waktunya habis. Mohon maaf untuk yang tidak bisa memberikan pertanyaan. Kalau boleh saya banyak hal yang saya ambil dari perbincangan kita hari ini. Tapi beberapa di antaranya bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu juga punya challenge yang sama. Masing-masing punya challenge gitu ya. Dan untuk perempuan ya benefitnya kita bisa bawa benefit dimanapun kita berada. Di institusi kita, di organisasi, di perusahaan, and as a leader kita bisa bawa pengaruh yang positif gitu ya. Dan tentunya itu tidak bisa kita lakukan sendiri tapi kita butuh support ya. Selain dari tadi demokratisasi di rumah, domestik gitu ya. Kita juga perlu menemukan support system di kantor, di sahabat-sahabat kita. Dan yang paling penting perempuan mesti support perempuan, ya enggak? Thank you semua Mbak Nana, Mbak Filia, terima kasih untuk perbincangan kita pagi hari ini dan topik yang sangat seru. Untuk itu saya mau kembalikan ke MC, silakan.